Kali ini kita akan berdiskusi dengan salah seorang pebisnis yang ada di samping kanan saya. Kita langsung panggil saja Mas Faisal Anwar. Benar ya Mas ya? Betul betul Ah, betul betul. Selamat malam Mas Faisal. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillahim, baik 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 Ah, baik. Rahim gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mas. Walaupun eh, bunyi ambulans hampir tiap hari Oh bunyi iya terus iya, di depan rumah gitu Mas. Udah. betul betul betul. Kalau di sini, mulai mendekati gitu, Oh, mulai mulai ada di desa itu mulai ada satu 2 gitulah. Sebelumnya, ada tapi, eee, ada habis itu sembuh mm, 4 bulan nggak ada, nanti ada lagi satu sembuh 4 bulan nggak ada. Nah ini mulai berurutan gitu. aduh, Ya semogalah aman-aman. amin Mas. Di Mas Faisal di Jombang ya Mas? Ya, saya di Di Jombang. Jombang. Ya, Ah, Jombang, Jawa Timur. Siap Mas. Nah, ini jadi di diskusi kali ini sih kita akan berbicara terkait dengan bisnis ya Mas. Nah, dan Mhm. mudah-mudahan nih di diskusi pada kali ini kita mau membongkar bisnis yang dilakukan oleh Mas Faisal nih Mas. Nah, Monggo monggo. kalau sedikit pengantar dulu Mas, sehari-hari ini Mas Faisal ini ngapain aja gitu Mas? Mmm, nah ini banyak yang bilang itu kan pengusaha itu kan, eee, waktunya enak, fleksibel gitu kan ya. Iya, Banyaknya kan gitu kan ya, iya Mas. Kenyataannya bi Mas. bisa bangun siang gitu ya, Heeh. bisa tidur enak, atau yang diiming-imingkan kan malah bisnis jalan, owner-nya jalan-jalan kan gitu kan. Iya Mas. Nah, kenyataannya ya malah 24 jam kita harus di situ gitu, nggak ada namanya istirahat. Ya, kalau dulu pada saat saya masih ngerintis, itu Heeh. malah, mulai dari pagi bangun misal jam 7 ya, Hmm. sampai nanti misal, tidur jam 1 jam 2 ya masih mikirin spray gitu. Waduh. Ya, bahkan, pernah itu sampai ngimpi itu spray gitu, aku aduh se 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 seperti ini kan gitu bisnis gitu Iya. loh. Jadi Ya, benar-benar 24 jam ya, Mas, ya? benar-benar 24 jam gitu. Kalau Ah, sekarang kalau sekarang sih, karena udah ada tim ya, mhm, tapi, tetap aja gitu loh, maksudnya tetap aja itu, bangun ya yang dilihat pertama ya apakah ada problem, apa yang mmm, bisa dilakukan gitu ya. mhm, Terus habis itu, kita briefing sama teman-teman, ya ngobrol, apakah ada masalah, kalau memang nggak ada, ya oke lanjut jalan. Nah, yang saya lakukan lebih ke arah, eee, project apa selanjutnya ke depannya ya. mhm, Kalau dulu kan, saya lebih fokus di, karena saya online dulu saya fokus di iklan berbayar. mhm, Jadi kita ngiklan di Facebook Ads, Instagram Ads ya, Google Ads gitu ya. Kita mau iklan di sana. Nah, pada saat pandemi itu iklan kita nggak bagus. mmm, Jadi iklan kita malah jelek banget gitu. Ya, jadi, saya nyoba apa ya, project apa yang bisa kita lakukan untuk, menggantikan iklan. Jadi mhm, sekarang banyak bikin promo gitu. Nah, event-event apa aja yang harus disiapin, misal kolaborasi atau, endorse dan kawan-kawan. Nah, sekarang lagi banyak nyusun konsep di situ. siap, Mas. Mhm. Jadi, nah tadi lupa, Mas, usahanya Mas Faisal, usaha apa nih, Mas? Oh iya, Nah, saya tuh bisnis spray ya. heeh, Kalau di brand di, apa namanya, online itu ada 2 nih yang mhm, kita naikkan ya. Brand-nya itu Spray Suka-Suka mhm, sama brand Glamour Home. mmm, Ya, dengan 2 brand itu yang kita genjot. Memang sekarang kita fokusin di situ ya. Sebetulnya, eee, kita juga sempat bikin kayak, apa ya, kita memposisikan kayak pabrik gitulah. mhm, Kalian kalau mau bikin spray white label juga bisa di kita gitu. Tapi setelah, kita coba ternyata, eee, itu nggak terlalu ngefek gitu loh di mhm, perolehan omset. Jadi saat ini itu malah kita hapus. Cuman jadi tadi, usahanya, usaha, spray ya, Mas, ya? Ya, Produksi spray? spray, bed cover, ya kebutuhan tidur lah ya, spray, bed Mmm, cover, bantal guling, mhm. matras protektor gitu. Nah, itulah. Oh, oke. Berarti hampir semua kebutuhan tidur ya, Mas? Kalau Ya. maksudnya, apa, spring bed-nya sendiri Oh, atau kasur? Enggak ya? enggak. Kalau spring bed enggak.
Kita Mhm. lebih ke arah pelengkapnya spring bed mungkin ya. Siap, pelengkapnya Ya. Springwear. Mhm, Nah, mhm. tadi ada dua brand ya, Mas, ya? Spray Betul. Suka-Suka sama Glamour Home. Nah, bedanya apa itu, Mhm. Mas? Eee, Kalau di saya Mhm. memposisikannya gini, spray Suka-Suka itu, sebagai toko, Oh, oke, Mas. Mhm. ya. Nah, Glamour Home brand-nya sebetulnya. Jadi Mmm, pada saat dulu, eee, saya itu bisnis spray itu sejak 2011 saya, lulus, mhm, habis itu langsung bisnis spray. Nah, eee, dulu awalnya itu kita bisnis offline. Jadi pada saat offline, itu saya mikirnya, oke kita harus bikin brand gitu ya. mhm. Nah pada saat bikin brand itu, brand-nya dulu kalau nggak salah, ada 2 brand, Elegan sama, eee, lupa aku Oh, yang apa ya. terkenal di 2011 ya, Mas, ya? Ya, Mmm, jadi dulu itu kan masih belum mengerti masalah, brand dan kawan-kawan kan. mhm, Jadi pada saat saya masuk ke department store, ada brand itu namanya Elegance gitu. mhm, Ya Elegance gitu ya. Nah habis itu aku mikir nih, apa ya brand apa ya gitu, ya udahlah plesetin aja lah inilah gitu, mmm. ya plesetin lah jadi elegan make T gitu. Oh, iya. Ya. Jadi Nah habis itu, mhm, eee, jalan, mhm, nah ternyata jualan, offline itu, nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Jadi pada saat kita nawarin produk itu, mereka juga, "Ini brand apa nih?" Gitu loh. mhm. Karena kita brand baru ya, akhirnya mereka, "Ah, enggak deh, enggak ada yang nyari nih, yang banyak yang nyari My Love," misal kayak Oh, gitu iya, kalau dulu. mhm, My Love atau Kintakun gitu ya, mhm, yang banyak yang itu gitu. Ini enggak ada yang nyari gitu. Tapi kita ngomong nih persuasif terus, akhirnya mulai ngerti, oh caranya, biar mereka mau itu harganya kita turunin dibandingkan mereka gitu. Nah mmm, kita turunin tuh, mhm. masih masih masuk Oh, harganya, iya. oke kita turunin dengan kualitas yang sama kita turunin. Nah setelah di situ kita baru mengerti, oh ternyata pentingnya brand yang kuat, kayak misalnya My Love, Elegan itu bakar duit ya untuk Mhm. memperkenalkan brand itu di sini tau gitu. Mhm, mhm. Ya, jadi, nggak hanya sebatas, apa namanya, bakar duit harus terjual, enggak, tapi harus nancep ke, otaknya konsumen gitu ya. Iya, Mas. Jadi kalau mau kayak misalnya minum Mhm. Aqua gitu ya, walaupun mereknya Total, Aquades, ya dia tetap ngomongnya beli Aqua gitu Iya, benar, benar. ya. Ya, nah, jadi di situ. Tapi ya seiring berjalannya waktu ternyata, Eee, harga kain naik terus, harganya mereka tetap gitu loh. Harganya Kintakun My Love tuh tetap segitu-gitu aja. Mmm, Padahal mhm, kalau saya beli dari pabrik harganya mhm. naik terus gitu. Ya karena apa? Karena pada saat saya ngobrol sama orang pabrik, "Ya nggak bisa Mas, mereka kan udah kontrak sama kita," gitu. Kasarannya gitulah. Mhm. Kontrak harga dengan pengambilan kuantiti sekian, tapi hargaku Oh, tetap ya segini ya, aku nggak mau diubah ya gitu. mhm, Nah, mhm. sedangkan kita sebagai UKM kan ngambilnya sedikit-sedikit, Iya, jadi benar, harus Mas. ngikutin harga pasar gitu. Mmm. Ya udah sampai akhirnya dari margin yang awalnya 20% sampai tinggal 8%. Waduh. Nah, dan ini kalau dinaikin Mhm, udah nggak bisa bersaing karena lebih mahal daripada Kintakun sama Mylo gitu. mmm, Akhirnya mulailah di situ akhirnya mulai coba online deh gitu. mhm, Nah nah pada saat itu, eee tahun berapa ya itu ya, online itu tahun 2013 mulai mmm, belajar online. Nah, tapi di 2012 saya mulai tuh berani, karena orang tua basic-nya juga bisnis, mhm, ya dikasih tahu, "Untungmu kan udah banyak, udah lumayan, muter kan, udah, ambil hutang bank aja gitu, biar, mmm. nambah modal," gitu. Oh, iya. Nah, Mhm. secara logika kan gitu kan, oh hutang bank, nambah modal, habis itu produk makin banyak, penjualan Mhm. makin banyak, Iya, bisalah kebayar kan bayar gitu hutang ya? kan. Mhm, Bayar hutang bisalah, cicilan bisalah gitu. mhm. Ya idealnya kan seperti itu Benar, gitu. Mas, heeh. Nah, tapi ternyata kan kondisinya nggak seperti itu. Jadi ekspektasi tidak sesuai dengan realita ya, Mas, ya? Enggak Heeh. banget lah, enggak banget gitu. Nah, eee, dan ternyata pada saat itu, Mhm, setelah minjem, offline tuh makin turun, ya, terus habis itu kan kita karena ada modal tambahan memperbesar pasar kan.
Iya iya, Mas. Mhm. Ya, memperbesar pasar yang awalnya mungkin radius cuma 30 kilo, Mhm. 40 kilo dari rumah, ini kita perbesar nih jadi 60 sampai 70. Nah, dan Mmm. kebanyakan jualan offline itu konsinyasi. Jadi, kita nitip barang, Mhm. laku baru baru Beli heeh, dibayar gitu, mhm. ya. Dan, seiring berjalannya waktu, karena kita nafsu untuk terjual banyak, Mhm. kita kurang selektif nih milih, milih konsumen gitu. Ya Oh. pokoknya siapa aja yang mau ambil, kasih, ambil, kasih. Nanti urusan bayar bulan depan kita tarik gitu. Nah, Mhm. karena nggak selektif mulailah itu goyang, cash flow-nya goyang gitu. Mhm. Ya mulai goyang sampai akhirnya, eee, di tahun 2014 kalau nggak salah, Mmm. 2014 itu udah hampir setahun lebih bayar, bayar cicilan ya. Mhm. Nah itu cash flow-nya udah mulai nipis, Mmm. ya jadi, cicilan jadi udah mulai banyak yang nyantol tuh di konsumen-konsumen yang nakal itu. Oh, oke Nah, oke, Mas, heeh. disitulah mulai mikir, "Wah kalau kayak gini, Mhm. eee, ini akan bermasalah nih," gitu. Kalau ini diterusin nggak mungkin bisa besar, karena apa, karena, eee, harus, harus selektif mencari konsumen dan Mhm. harus benar gitu, maksudnya, harus sering nagih lah kasarannya Mhm. gitu. Nah, di sisi lain, saya itu nggak sabaran orangnya, maksudnya nggak sabar misal datang nih ke toko gitu, Mhm. mau nagih gitu. Nah, ternyata dia ngomong, "Oh, Ibu nggak ada, Mas," gitu. Nah, ya udah gitu, saya tinggal gitu. Padahal kalau saya ngobrol sama sales-sales yang lain gitu, Heeh. "Ditungguin aja, Mas," gitu, Sampai iya. paling nanti sejam juga keluar gitu, atau kalau misalnya dia pergi paling sejam udah pulang, nggak mungkin jauh-jauh Mmm. gitu. "Udah Mhm. tungguin aja, nggak apa-apa, memang harus kayak gitu," gitu. Mhm. Nah, disitulah mulai mikir, kayaknya nggak bisa deh kayak gini, aku nggak sabar deh kayak gini. Mhm. Sempet sempet terpikir, apa harus bikin tim sales aja ya gitu. Mhm. Tapi, kayaknya nggak cocok deh di jualan offline tuh. Ada di suatu titik itu gini, saya itu jalan suatu hari ya, jalan ada targetnya ada 3 pasar ya, Mhm. kurang lebih jarak dari rumah itu 80, 100 kiloan lah gitu. Berangkat pagi sampai, eee, pulang itu jam 5 sore lah, jam Mhm. 5 sore hujan deras. Nah itu nggak ada barang keluar, nggak dapet duit gitu. Nah di situ sampai mikir, sesusah gini ya nyari duit itu ya gitu. Heeh. Padahal Pas hujan lagi ya, Mas, ya? pas hujan lagi gitu, wah melo banget itu, Bener banget. sesusah gini ya nyari duit itu ya gitu. Iya. Kalau kayak gini, gimana caranya suksesnya ya gitu loh. Heeh. Kok kok masih belum nemu jalannya gitu loh. Padahal udah hampir 3 tahun gitu, kok masih nyantol aja sih, apa yang salah Mmm. gitu. Itu Mhm. mikir mikir agak berat di situ. Sampai, suatu saat ngobrol lah sama temen, pernah ikut pelatihan online gitu ya, Mhm. dulu di Jakarta, habis itu ada teman dari, Bali, dia ke Surabaya, habis itu, "Ya udah Mbak, aku temenin," gitu, muter-muter Surabaya. Nah, pada saat itu dia memang udah online, dia Mhm. jualan softlens pada saat itu. Ya, nah dia ngomong, "Udah jual online aja," aku ceritakan masalahnya, "Udah jual online aja, kamu kan udah ngerti semua kan, jual Mhm. online aja," gitu. "Nah, masalahnya sekarang tuh Mbak, aku itu udah nggak ada duit," aku ngomong gitu. "Aku udah nggak ada modal, ya, stok barang jadi pun tinggal dikit banget, Mhm. yang banyak adalah, duitku di orang," Di gitu. orang ya, Mas, heeh. Nah, dan ini pun aku nggak yakin bisa nagih gitu, karena aku Sementara nggak hutang masih ada gitu ya, Mas, ya? sementara utang Mhm. masih ada, utang Mhm. supplier masih ada, Mhm. cicilan Mhm. per bulan juga masih jalan gitu. Mmm. Nah, jadi, terus dia ngomong, "Udah gini aja, kalau kamu mau ya, aku ajarin gitu. Kamu datang tuh ke pasar atau ke mall gitu ya, kamu Mhm. cari tuh yang orang jualan, spray bed cover, tanya aja ke mereka bisa jadi reseller nggak?" Gitu. Mhm. Oh, terus habis itu gimana? Ya udah, jual aja barangnya dia dulu gitu. Jual barangnya dia baru sampai nanti, kamu udah ada modal yang buat diputer, nah barulah kamu mulai produksi gitu. Oh iya benar juga ya gitu. Mhm. Nah jadi di titik itu penjahit yang awalnya
sekitar 12-an, Heeh, itu udah mau nggak mau harus diputus iya gitu. benar, Mas. Karena udah nggak ada duit lagi, nggak ada kerjaan lagi, udah deh Mhm, gitu. Aku minta maaf semuanya, oke jalan. Nah habis itu mulailah datang ke situ, nyari di mall-mall Surabaya itu ada, mmm, harganya tinggi memang ya, tapi yang aku mikir, nah setelah aku hitung itu, "Nah ini mahal banget ya?" Gitu. mhm, Maksudnya karena aku tahu harga, bahan baku ya, harga bahan baku dan harga, produksi ya mhm, dari, hulu sampai hilirnya, sampai jadi barang jadi gitu, mhm, aku mikir, "Wah ini untungnya banyak banget," gitu loh. mhm, Nah kok, tapi kok bisa terjual ya? Padahal yang kemarin aku sampai untung 8% aja gitu, iya, ini ngos-ngosan gitu loh mhm, rasanya. Wah berarti ada yang salah nih dari, cara jualanku gitu. mhm. Nah akhirnya dari situlah mulai, belajar jualan end user. Jadi udah nggak B2B lagi. Oh, oke, Jadi awalnya yang B2B sekarang udah oke deh konsumen mhm. aja gitu. Oh, Nah jadi yang sebelumnya dulu itu produksi terus dikasih ke apa, ke toko lah ya, ada ke toko, toko benar toko benar. gitu ya, Mas, ya? Mhm mhm. Dan ditaruh gitu kan, terus nanti Betul jika terjual kita tagih gitu ya, Mas, ya? betul betul Nah, betul. ini langsung ke end user, ke pengguna langsung berarti ya, Mas, ya? Langsung ke pengguna. Mhm, Nah, dari situ kita mulailah ke pengguna. Nah, mhm. dari pengguna ini mulai dapat feedback gitu, enak bahannya dan kawan-kawan. Nah, disitulah aku mulai mengerti sebetulnya konsumen tuh nggak ngerti bahan. Ya, Jadi iya. sebetulnya konsumen tuh nggak ngerti bahan. Jadi sampai sekarang pun ya, Heeh, eee, kadang tuh aku kalau ngelihat kayak misalnya di, departemen stok yang gede-gede lah mhm, ya, yang gede-gede baik yang itu, apa namanya, yang, ada, ya pokoknya yang departemen store yang gede-gede, mhm, itu kalau aku megang bahan, ini bahan jadi mhm, harusnya dijual di bawah 100.000, mmm. tapi dia bisa jual 200.000 lebih gitu loh. Bahkan sampai 300 itu pun Heeh, udah diskon 60%, iya 70% gitu ngomongnya ya. iya, Mas, heeh. Tapi ya ya mau gimana lagi karena konsumen nggak tahu bahan gitu. Mhm mhm, Ya, bahkan kadang kita itu bahkan yang lucu misal kayak gini, apalagi online kan, mhm. yang lucu barang datang mereka komplain, "Mas, barangnya tipis," gitu. Ya, kadang di hati ini kalau aku lagi sama CS, apa namanya, pengen, kayak ketawa gitu ya, Mhm. kita biar nggak sepaneng kalau dapat komplain, tanyain aja tebel itu seperti apa gitu loh. Berapa tebelnya gitu? Berapa tebelnya gitu. Nanti, karung goni itu yang paling tebel, tapi kan nggak Iya, enak kalau benar dibikin benar. spray gitu kan. Iya, Nah, jadi kita jelasin gitu ya, apa namanya, pelan-pelan mmm, gitu. Ya memang, eee, pada dasarnya karakteristik kain itu unik gitu loh. mmm, Sebetulnya kalau dibilang tipis tergantung bahannya, kalau bahannya itu memang katun, full katun ya, mhm, semakin tipis itu semakin bagus. mmm, Karena dia menggunakan benang yang sangat tipis, mhm, ya, sehingga per inch per inch perseginya itu bisa diisi banyak benang, iya, Mas. karena benangnya tipis kan, Oh iya, karena tipis, ya. Kalau mhm, benangnya tebel, mhm, ya lebih sedikit lah mhm, kasarnya per inch perseginya itu. mhm, Nah, karena benangnya tebel sehingga pori-porinya karena benangnya kecil sehingga pori-porinya kecil. benar, mhm, Nah, ini yang bikin mahal sebetulnya, ya. Beda mmm, sama kayak yang tebel. mhm, Kalau dia tebel, benangnya tebel, per inch perseginya itu sedikit ya, sehingga pori-porinya besar ya, dan kebutuhan bahannya juga lebih sedikit daripada benang yang kecil iya benar, ya. Jadi mhm, kalau misalnya, anggaplah di kaos ya, kalau mhm, kaos itu kan istilahnya, 30S atau iya, 40S mhm, ya. Nah, Indonesia itu suka yang tebel, 23, 25S, mhm, itu tebel ya. Tapi kalau kita ngomong, bagus-bagus mana, yang bagus adalah yang semakin tinggi, 40S, 50S. Orang luar suka yang tinggi, yang semakin tipis gitu ya, Mas, ya? yang semakin tipis. Mhm, Karena dia kainnya bagus ya, mhm, lebih nyaman digunakan, dia lebih nyerap keringat karena mhm, kandungan katunya lebih banyak. mhm, Nah, tapi ya balik lagi, habit-nya kita ngelihat kain tuh tebel gitu. oh, iya iya iya. Jadinya salah kaprahnya di sana gitu. Padahal
tebal tipis itu bukan indikator kenyamanan gitu ya, Mas? Maksudnya Bukan, mhm mhm, bukan, mhm. Jadi yang dilihat kalau kain kaos yang dilihat berapa jumlah esnya gitu, 40 es, 50 es, semakin tinggi semakin nyaman sebetulnya. Iya iya. Tapi ya balik lagi, Iya benar, Mas, benar. dulu aku nggak ngerti ini, mulai mulai mempelajari ya pada saat ngobrol sama orang pabrik gitu loh. Mhm, Waktu dapat komplain dulu kan kalau dapat komplain kita ngomong tuh ke pabrik kan, mhm, "Aku dapat komplain gini," dijelasin, "dapat komplain gini," dijelasin. Nah, akhirnya mulailah ketemu teman-teman konveksi, dia ngomong gitu, "Oh, di sini." Nah, aku itu kan orangnya mudah berkeringat. Jadi mhm, kalau pada saat aku itu belum nemu kain pada saat dulu ya, belum nemu, kain kaos itu yang nyaman gitu. mhm, Ya menurutku kain kaos panas semua, sampai suatu titik nemulah kain kaos, kain apa namanya, katun bambu itu, nah ini yang nyaman nih gitu. mmm, Nah waktu ngobrol barulah ketemu, oh ternyata yang bikin bagus di sini, ya dia tipis, ya karena jumlah esnya tinggi, habis mhm. itu, katunnya banyak sehingga dia bisa nyerap keringatnya banyak. Nah dan kalau katunnya bagus, itu nggak bau, Oh iya, ya mhm, itu nggak bau. Jadi, misal kita beraktivitas seharian itu nggak bau gitu loh. mhm, Tapi kalau yang dia cuma katun combat gitu, combat masih ada polyesternya, nah itu mhm, mudah bau akhirnya. mmm. Nah gitu. Siap. Jadi Ya, memang pada akhirnya, di 2014 di saat turun-turunnya gitu ya, Mas, ya, mulai mhm, berarti jadi maksudnya gini, Mas, boleh dibilang di 2014 itu, Mas Faisal mulai memahami secara dalam mengenai bahan tadi ya, Mas, ya? betul betul betul. Jadi Mmm, 2014 tuh udah mulai ngerti semua. Nah disitulah malah pada saat itu mhm, karena kita, nggak punya modal ya, mhm, malah bisa mikir kreatif. Jadi gimana mmm, caranya bisa berjualan dengan harga, reseller yang ambil dari mall itu kan udah lumayan tinggi, iya, aku bisa ngambil margin yang masih lumayan gitu loh. mmm, Kalau kalau dulu itu aku mikirnya gini, pokoknya ambil dari sini harus plus 50.000 gitu. mmm, Ya. Waktu aku ngobrol sama temen, "Kenapa sih kok harus plus 50.000?" Dia ngomong, "Gini loh, soal kamu jualan online." Sekarang pada saat itu ya, mhm, eee, sekarang masih banyak orang yang belum teredukasi di online. Orang mhm, masih takut penipuan dan pada saat itu benar, belum, booming Tokopedia dan kawan-kawan kan. iya, Nah nah jadi kita harus berani pasang badan, misal barang rusak, kamu harus siap ganti, mhm, barang nggak nyampe, kamu harus siap ganti gitu. mhm, Nah, kamu harus berani kayak gitu. Kalau untungmu tipis, sekalinya ada yang rusak atau yang hilang, udah oh, mati kamu gitu. Ya juga iya sih iya, gitu. Ya udah deh gitu. Nah, gitu jalan akhirnya sampai mulailah nemu tuh, mulai nemu, oh ternyata caranya kayak gini. Jadi dulu aku suka bikin tren motif gitu. Jadi mhm, nyari produk di luar, di Amazon, di Alibaba gitu mhm, yang lagi tren apa. Nah, habis itu dibawalah ke sini gitu. mhm, Misal dulu itu ada, bikin, eee, bed cover itu polos, tapi kita bisa disambung warnanya gitu. Biasanya kan mmm, kalau polos coklat, coklat semua. Nah, ini iya, bed cover-nya bisa sambungan gitu loh. Jadi misal coklat, hijau, biru, pink gitu. mmm, Nah, mhm, tapi kita milih motif yang bagus gitu ya, mhm, sambungannya. Nah, di situ booming banget dan marginnya bisa 2 kali lipat dari yang biasanya aku ambil, karena belum mmm, ada yang main. iya benar, Mas, mhm, Ya, habis itu biasanya 6 bulan naik, habis itu mulailah ada oh, pesaing turun, aku nyari oh, tren iya iya. lagi apa. Nah, sampai suatu titik ketemulah spray hotel. Maaf Mas, berarti tadi 2014 kan ya tadi hutang ke supplier menumpuk, cicilan ke Mhm, bank juga, sementara apa, produk banyak ketahan di apa, di toko gitu ya Mas ya. betul, Nah itu, tadi akhirnya kan ketemu gitu kan Mas, apa, ketemu apa tadi, temen yang model ngajarin. ya temen yang ngajarin dan tadi ada model juga gitu ya Mas ya, Mas, Betul betul mhm. betul. Itu cicilan dan yang lainnya gimana itu Mas?